Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di video bareng sama kita Ya, di segmen yang sama, yaitu di WeTalk. ya, Tapi kita bawakan dengan tema yang berbeda. Hari ini tema bahasan kita adalah zakat di tengah pandemi. ya. Oke. Gimana nih Mas, di tengah pandemi yang kita tetap di rumah saja 2 bulan tanpa pemasukan, kita tetap bayar zakat gak sih, kira-kira seperti itu? Ya, jadi zakat ya. Jadi zakat itu adalah rukun Islam yang keempat. Jadi kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu sebagai rukun Islam yang ketiga. Nah, zakat itu adalah rukun Islam yang keempat, berarti wajib hukumnya. Tidak ada hal yang bisa menghalangi kewajiban untuk membayar zakat walaupun di tengah pandemi. Mungkin hanya yang berbeda adalah aturan-aturannya aja sih, atau aturan zakatnya aja paling yang berbeda gitu. Jadi kita tetap harus membayar zakat. Jadi bagi yang mampu menunaikan zakat fitrah atau zakat fitri, dia wajib untuk membayar zakat, kecuali dia sudah tidak mampu dan fakir atau yang lainnya. Nah, itu bisa. Tapi kalau dia masih mampu di tengah pandemi kayak gini, dia sampai jadi fakir miskin, ya bisa jadi. Selama dia masih merasa tidak mampu, ya udah daftar aja ambil zakat kalau dia tidak mampu untuk berzakat gitu. Jadi yang mampu, jadi zakat bagi yang mampu ya, jadi mampu. Jadi syaratnya adalah bukan mampu. Haji bagi yang mampu lagi ya, zakat bagi yang mampu. Karena ya, tapi ya aku rasa sih zakat itu masih mampu lah ya. Hanya 3,5 kilo ya kan ya, takarannya 3,5 liter atau sekitar 2,7 kilogram. Oke, kebetulan skripsi aku juga judulnya berkaitan dengan zakat. Jadi sekalian flashback dan mengulik ya. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk via personal chat ya, mengenai zakat. Aku bacain pertanyaannya, tapi kebanyakan tanpa nama nih Mas. Nggak apa-apa ya, menyampaikan pertanyaan nggak apa-apa ya. Semoga tetap bisa bermanfaat. Pertanyaan pertama, kalau orang meninggal pada akhir bulan Ramadan sebelum maghrib, apakah orang tersebut wajib membayar zakat fitri? Zakat fitri ya? Iya. Zakat fitrah. Iya. Nah gini, kita kembali ke istilah aja dulu. Jadi fitrah atau fitri? Jadi apa nih kita samakan zakat? Jadi kalau di dalam hadis sih fitri ya, karena kan ada beberapa hadis yang tadi faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri. Ya, jadi ada yang mengatakan fitri. Tapi kenapa zakat fitrah? Mungkin kaitan dengan hadis kullu mauludu yuladu ala fitrah. Jadi setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah suci ya. Jadi mungkin di sini kita menggunakan sesuai dengan hadis saja fitri. Oke, kita fitri. Samakan ya. Walaupun zakat mungkin secara makna dan secara fungsi sama ya. Artinya sama-sama untuk menyucikan diri, karena kait zakat fitrah ini atau zakat fitri ini kan kaitannya dengan penyucian diri. Ya. Penyucian diri. Soalnya kalau penyucian harta kan ada lagi zakat mal misalnya. Nah ya, gitu, penyucian diri. Nah, kemudian tadi pertanyaannya tentang orang yang meninggal ketika sebelum maghrib. Ya, di akhir bulan Ramadan. Jadi jumhur ulama ya, para ulama khususnya para ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu memberi ketentuan untuk orang yang wajib membayar zakat. Pertama adalah waktunya itu adalah masa akhir bulan Ramadan atau sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua awal bulan Syawal, yaitu setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Itu adalah 2 waktu yang kemudian harus dijumpai orang yang mau membayar zakat. Di awal Syawal itu berarti gimana maksudnya? Habis maghrib. Terbenam, setelah terbenamnya matahari. Jadi misal ini adalah puasa di tanggal 30 Ramadan.
Nanti maghrib adalah itu awal Syawal. Jadi kan setelah terbenamnya matahari di terakhir Ramadan. Awal bulan Syawal. Gitu. Nah, kemudian Syekh Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab Nihayatuz Zen itu bahwa zakat itu wajib dikeluarkan jika orang itu meninggal setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Jadi kalau ada orang meninggal, dia meninggal setelah terbenamnya di akhir bulan Ramadan, berarti Syawal. Awal Syawal itu berarti wajib membayar zakat. Tapi kalau dia meninggalnya sebelum terbenamnya matahari atau masih di bulan Ramadan, masih sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan, itu tidak wajib zakatnya. Berarti di akhir Ramadan sebelum tenggelamnya matahari, misal seperti ini. Hari ini adalah tanggal 30 Ramadan. Terakhir. Iya. Misal dia meninggal pagi atau siang, itu tidak diwajibkan. Sebelum matahari terbenam tidak diwajibkan. Dan tidak diwajibkan. Karena dia tidak menemui waktu itu. Oke. Ya, gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kurang jelas bisa aja dilihat keterangannya di kitab Nihayatuz Zen karangan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani. Oke. Lanjut ya. Iya. Pertanyaan yang kedua. Sebaiknya dalam zakat fitri dengan uang itu disandarkan pada nilai beras atau disandarkan pada pendapat Imam Hanafi dengan takaran kurma. Jadi terkait dengan ini ya, dengan kalau kita membayarkan dengan zakat dengan uang ya. Walaupun banyak perbedaan pendapat apakah harus menggunakan bahan pokok makanan saja atau bisa menggunakan dengan uang, itu juga masih khilaful aul. Artinya masih banyak perbedaan pendapat. Nah, tapi adapun besaran zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai dengan penafsiran terhadap hadis itu 1 sor atau sekitar 4 mud atau sekitar 3,5 liter atau 2,7 kilogram. Nah, setara dengan apa? Yaitu setara dengan berat makanan pokok. Boleh beras, boleh gandum, boleh tepung, boleh kurma. Sesuai dengan makanan pokok di suatu daerah tersebut. Contoh misalkan Indonesia ya makanan pokoknya beras. Iya. Berarti uangnya disetarakan dengan 3,5 liter beras atau 2,7 kilogram beras. Jadi berapa? Kalau misalkan mau pakai kurma ya monggo, tapi kurmanya kalau misalkan kita takaran dengan kurma ajwa misalkan, itu kan 3,5 liter berapa? 2,7 kilogram berapa? Iya, ajwa di Indonesia sendiri kan sudah mencapai di angka 350.000 per kilo. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalkan kebanyakan. Ya, hampir 1 juta lah ya. Iya, hampir. Nah, tapi yang paling penting adalah sesuaikan dengan bahan pokok yang ada di daerah tersebut. Kalau beras ya beras, berarti beras. Tapi yang paling penting adalah harus sesuai dengan, tidak boleh di bawah. Misalkan kita biasa makan nasi pakai beras harga 10.000. Ketika zakat, sayang 10.000, pakai beli yang 8.000 atau 7.000, itu tidak boleh. Jadi minimal itu setara dengan yang kita biasa makan atau lebih. Makanya kalau diuangkan, kalau sekarang itu menurut Badan Amil Zakat ya sekitar 40.000 per orang. Kalau jika diuangkan 40.000 rupiah, berarti kan hitungannya itu adalah 3,5 liter beras yang harganya 10-12.000. Kalau 10.000 30 berarti 35 ya bisa sekitar 10-12.000. Berarti untuk orang-orang yang zakat ke masjid menggunakan beras di masjid bagus banget ya. Bagus. Kalau mau dimakan itu aja, tapi jangan sampai beras lockdown jadiin zakat juga. Jadi tetap ya kita harus membayarkan zakatnya ya, harus tetap di 3,5 liter beras jika itu beras ya, dan jika diuangkan yang seharga dengan kira-kira beras yang kita konsumsi 40.000 ya, kira-kira 40.000 untuk per jiwa ya kalau diuangkan. Lanjut. Tapi yang paling penting adalah bahwa harus sesuai dengan itu tadi bahan pokok makanan kita. Oke, lanjut.
apa hukumnya zakat yang diminta sebelum bulan Ramadan? Karena ada masjid yang meminta zakat fitri sebelum bulan Ramadan di daerah Jakarta Timur. Adakah fatwa MUI tentang hal ini? Jadi gini, jadi mungkin ini bisa menjadi acuan fatwa nanti ya, walaupun mungkin sudah difatwakan MUI, tapi ada pendapat yang mengatakan boleh membayar zakat sebelum bulan Ramadan datang. Itu adalah pendapat yang diberikan oleh Al-Hasani. Al-Hasani itu adalah ulama bermadzhab Hanafi, Imam Hanafi. Di dalam kitab Bada'il Fawaid, ya, Bada'il Fawaid, bahwa di situ dijelaskan, ya, Al-Hasani menjelaskan bahwa boleh, ya, dia tuh menukil dari perkataan Abu Hanifah, sesungguhnya boleh membayar zakat di luar bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan. Jadi dia punya duitnya sekali itu dibayar. Nah, tapi sebenarnya pendapat ini agak lemah ya, sebenarnya lemah. Artinya justru pendapat ulama, kebanyakan ulama adalah bahwa zakat itu, zakat fitrah atau zakat fitrah harus dibayarkan di bulan Ramadan karena sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan fungsinya, ngantuk. Jadi sesuai dengan fungsinya bahwa sesuai dengan hadis Rasulullah, faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatan fitrah, ya, tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafas wa tu'matun lil masakin. Jadi dua fungsi zakat fitrah adalah, yang pertama adalah tuhratul lil masakin, ya, tuhratul lis-shaimin minal lagwi warrafas. Jadi membersihkan, ya, bagi orang-orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan hal-hal yang kotor. Kemudian yang kedua adalah tuhratul lil masakin, untuk memberi matun lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah, bagaimana dua tujuan ini terpenuhi kalau misalkan tidak dilakukan di bulan Ramadan? Jadi harus di bulan Ramadan. Ya, baiknya di bulan Ramadan. Ya. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Adapun kalau misalkan ada pendapat yang tadi itu ada, tapi mungkin kurang kuat. Mungkin ada satu daerah mengeluarkan mengeluarkan fatwa tersebut atau himbauan tersebut karena kaitannya dengan pandemi. Iya. Karena memang mungkin sebelum Ramadan zakat aja karena lebih membutuhkan ketika pandemi. Karena kan pandemi ini kan jauh sebelum puasa ya. Artinya 2 minggu sebelum puasa sudah ada pandemi ini. Bahkan 1 bulan sebelum puasa sudah ada pandemi ini. Iya. Mungkin ada himbauan itu. Iya. Tapi jadi aku puasa sebelum Ramadan. Iya. Karena pandemi. Ya mungkin itu digunakan karena ada himbauan. Ya. Tapi yang paling kuat adalah bahwa zakat itu harus sebaiknya di bulan Ramadan. Karena sesuai dengan hadis tadi. Ya. Gitu. Ya pokoknya tetap zakat di bulan Ramadan ya. Iya. Baiknya seperti itu. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat. Apa landasan pemberian zakat berupa APD pada tenaga medis saat ini? Gimana tuh Mas? Apa dia tiba-tiba, "Hei Pak, saya mau bayar zakat nih, APD saya zakat." Apa gimana tuh? Mungkin gini ya. Mungkin yang dimaksud adalah pemanfaatan dana zakat. Karena kan sebenarnya zakat itu kan ada yang berupa uang, ya, ada yang berupa langsung dengan bahan makanan pokok. Beras. Nah, mungkin yang dimaksud APD ini adalah ketika pemanfaatan dana zakat untuk pembelian APD, bukan kita datang ke Amil kemudian membawa APD untuk zakat, tidak. Karena sesuai dengan fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan dana zakat infak dan sodakoh di tengah pandemi COVID-19 ini, yaitu tadi salah satunya adalah pemanfaatan untuk membelikan, ya, untuk bantuan APD bagi para relawan. Berarti relawan ini masuknya ke fisabilillah, karena itu kaitannya dengan jihad. Walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan yang dimaksud jihad fisabilillah yaitu ada guru ngaji, ya kan, guru apa? Ustadz ya. Tapi kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya yang dimaksud jihad fisabilillah itu ya jihad di jalan Allah, agama. Nah, kaitannya agama itu ada namanya maqasid syariah. Yang salah satunya adalah hifdzun nafs, ya, menjaga diri jiwa kita. Nah, mungkin pembagian APD ini selain bahan makanan pokok yang pada saat ini kita butuhkan, mungkin ada hal lain yang dibutuhkan.
Ya karena kan kaitannya yang dibutuhkan. Iya. Ya. Nah, untuk APD ini kan bisa lebih ditekankan untuk mustahik asnaf yang resabilillah. Ya, jadi pemberian APD, kemudian pembelian masker, kemudian disinfeksi dan lain sebagainya sebagai pencegahan. Disinfeksi. Enggak tahu. Nah, itu sama kan. Yang penting intinya itu ya. Intinya itu. Nah, intinya bahwa bahwa mungkin adalah pemanfaatan dana zakat. Ya karena salah satunya untuk pemanfaatan itu. Jadi bukan APD langsung kita kasih gitu. Jadi artinya poinnya dana pemanfaatan. Ya, oke. Jadi poinnya adalah di pemanfaatan. Jadi kalau teman-teman zakat melalui lembaga zakat yang berskala nasional maupun lembaga zakat yang ada di lingkungan sekitar, nanti kalau mereka kelola untuk dibelikan APD sah-sah aja ya. Iya, sah-sah saja gitu. Jadi ya mungkin pemanfaatan sesuai dengan yang penting kita sudah MUI mengamalkan nomor 23 tahun 2020 yang kira-kira dikeluarkan sekitar tanggal 16 April itu. Ya, yang penting kita sudah mengamalkan, kita sudah membayar zakat. Karena kan kaitannya dengan pandemi, karena agama itu kan bisa ini namanya. Terlepas dia salurkan kemana ya kita sudah lepas tanggung jawab. Yang penting kita sudah memberikan zakat kita sesuai dengan takaran dan aturan gitu. Oke, pertanyaan Bilatuz Zahra. Wih, namanya cantik sekali. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Nabilatuz Zahra mau bertanya perkara kasus zakat, di mana kasus ini selalu saja terjadi di bulan Ramadan. Ketika ada seorang perantau yang datang ke Jakarta, orang-orang daerah yang datang ke Jakarta mencari nafkah dan mencari kehidupan. Kemudian ketika saatnya membayar zakat, justru mereka pulang dan membayarkan zakatnya tersebut di daerahnya masing-masing. Apakah hal tersebut diperbolehkan dan dianjurkan? Lantas bagaimana Islam melihat hal tersebut? Baik, begitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena sebenarnya ya. Nyari duitnya di ibu kota, kemudian dia mudik ya, pulang kampung, kemudian zakat di kampung halaman. Nah, bagaimana fenomenanya? Sebenarnya gini. Sebenarnya zakat fitrah atau zakat fitri itu adalah pembersihan jiwa ya, diri ya. Jadi bukan pembersihan harta. Artinya pembersihan diri itu ya dari hal-hal yang tidak baik. Nah, ada yang mengatakan bahwa zakat fitrah, zakat fitri itu sebaiknya dibayarkan di tempat kita tinggal. Di tempat kita tinggal. Selama masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Walaupun mungkin secara persepsi orang banyak di desa lebih banyak yang membutuhkan, tapi tidak selalu kan. Justru kadang orang-orang desa jauh lebih bagus rumahnya ketimbang orang-orang kota. Tapi yang paling baik adalah harus di tempat kita tinggal dan mencari nafkah itu di mana. Karena kaitannya dengan pembersihan diri, bukan pembersihan harta. Bukan pembersihan harta. Jadi pembersihan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Bisa jadi kita melakukan kesalahan-kesalahan di sini ya kan, istilahnya nya di sini masa ceboknya di sono kan, begitu kan, nggak bisa. Jadi emang harus lebih baik itu di tempat kita tinggal ya, di tempat kita tinggal. Oke. Mungkin itu aja kali ya pertanyaannya, karena hanya ada 5. Aku nyampein sedikit ya, boleh kesimpulan mungkin. Jadi zakat di tengah pandemi ini kita tetap harus diwajibkan untuk membayar zakat, karena mungkin walaupun kita selama 2 bulan ini tidak memiliki pendapatan, tapi saya yakin kita masih mampu lah untuk membayarkan zakatnya. Dan yang kedua, zakat sebaiknya dibayarkan ketika bulan Ramadan ya, atau minimal sekali di akhir Ramadan. Sebelum komat Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri kita masih diperbolehkan untuk membayar zakat, tapi sebaiknya zakat dilakukan di bulan Ramadan ya teman-teman. Dan yang terakhir, jangan lupa bayar zakat di tempat kalian tinggal.
Mungkin itu aja kali ya. Iya. Juga kita nggak akan pulang kampung karena kita akan tetap di sini, kita akan bayar zakat di sini sesuai dengan tadi yang kamu sampaikan. Iya. Oke, itu aja kali dari kita ya. Ya, jangan lupa bayar zakat karena itu adalah kewajiban kita bagi yang mampu. Gitu. Ya udah, mohon maaf apabila ada salah kata, ucapan dan tingkah laku. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bayar zakat.